apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah memasuki ruang rahasia mimpi ilusi, meskipun Xiaoyan tidak memperoleh kekayaan yang berarti, namun tujuannya bukanlah kekayaan, melainkan untuk menyelesaikan krisis. Segera, Xiaoyan menggunakan selip giok suju untuk mengirim pesan lain kepada Dewa Bango, berharap dia akan segera datang. Di tengah-tengah ketiganya, Yunantian yang ditawan oleh celah dan terikat oleh batasan, sama sekali kehilangan kesombongan dan kekejamannya yang dulu. Rambutnya acak-acakan, darah terus mengalir dari tubuhnya, bahkan energi abadinya bocor dari luka yang ditusuk duri bulu, yang menyebabkan auranya menjadi sangat lemah. Dalam pertempuran ini, Yunantian telah menghabiskan material langka dan berharga yang telah ia peroleh selama bertahun-tahun. Sebagian besar telah hancur dan lenyap. Sekarang matanya yang merah tertuju pada Xiaoyan hanya dipenuhi keinginan untuk bertahan hidup. Yang mulia, selamatkan nyawa saya. Semua ini dipaksakan kepada kami oleh Tuan Su, bukan atas kehendak kami sendiri. Jika Anda melepaskan saya, maka saya bersedia mengikuti Anda, dan bahkan saya bersedia berjuang untuk Sensi. Yunantian memohon, namun mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sebenarnya, bahkan jika tubuh fisik dan jiwa Anda telah binasa, Anda tidak akan benar-benar mati, kan? Sambil berbicara, Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan jiwanya yang nyata berubah menjadi kabut putih yang menyelimuti area tersebut, yang membuat pupil mata Yunantian tiba-tiba menyipit. Karena perasaan kuat akan kematian tiba-tiba menyelimutinya. Tidak, saya telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Apakah Anda masih ingat Chu Chiangye? Chu Chiangye yang ingin membunuh Anda berasal dari alam misterius surga barat. Dan saya tahu tentang dia. Jadi saya bersedia menjadi mata-mata Anda untuk membimbing Anda ke alam misterius surga barat. Selain itu, saya memiliki banyak harta yang dapat saya berikan kepada Anda. Dan saya hanya memohon kepada Yang Mulia untuk mengampuni nyawa saya. Yunantian benar-benar takut mati, tetapi tokoh-tokoh kuat seperti Tian Lolan dan Bing Ledong setelah mencapai tingkat kelima, pada dasarnya sulit untuk dibunuh sepenuhnya. Lagi pula, seseorang yang begitu terobsesi dengan harta karun seperti Yunantian, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sesuatu untuk melindungi hidupnya? Chu Chiangye, alam misterius surga barat, gumam Xiaoyan. Dia ingat lengan itu dan tombak bintang hancur yang telah diambil darinya. Dari semua pertempuran, Chu Chiangye meninggalkan kesan terdalam pada Xiaoyan, dan dia memang hampir dikalahkan olehnya. Tenangkan pikiran Anda dan biarkan saya masuk. Xiaoyan menatap Yunantian yang wajahnya dipenuhi rasa takut, tetapi dia tidak langsung menyerang, menunjukkan bahwa dia masih memiliki secercah harapan. Segera kekuatan merebut tubuh milik Xiaoyan langsung mengalir ke tubuh Yunantian, menyebabkan tubuh Yunantian gemetar sepenuhnya. Karena dia merasakan jiwanya diremas oleh Xiaoyan, tetapi tidak berani melawan sedikit pun. Dengan penguasaan 60% kendala atas tubuh Yunantian, Xiaoyan memiliki kendali mutlak atas tubuh Yunantian dan dapat menendang jiwa Yunantian keluar dari tubuhnya kapan saja. Baiklah, saudara Fengxi, tolong lepaskan pembatasan padanya. Xiaoyan berbalik dan berkata. Fengxi mengangguk sedikit setelah mendengar ini, dan dengan jentikan dua jarinya, bulu yang telah menembus tubuh Yunantian menghilang. Yang membuat mata Yunantian menunjukkan kengerian, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya masih miliknya. Dan jangan lupakan janji Anda. Jika Anda berani mengingkari janji Anda, saya akan menghancurkan semua jiwa Anda dan memusnahkan Anda sepenuhnya. Xiaoyan menatap Yunantian dengan tatapan tanpa ampun. Seharusnya Xiaoyan tidak mengampuni nyawanya. Jika bukan karena Chu Chiangye, Xiaoyan pasti sudah membunuh Yunantian. Baik, Yang Mulia Guru. Yunantian menyatukan kedua tangannya dengan hormat, menatap Xiaoyan dengan perasaan seperti baru saja lolos dari kematian. Bagaimanapun, jalan kultivasi itu membosankan dan monoton.
seperti gunung yang menjulang tinggi. Banyak orang awalnya bergabung dengannya, tetapi saat dia mendaki, bahkan kerabat terdekatnya akan berhenti dan menyaksikannya pergi. Bahkan teman-temannya sendiri tidak akan lagi mampu mengikuti. Secara bertahap mereka menjauh. Sepanjang tahun-tahun yang panjang, kesepian telah menjadi teman setia. Meskipun para manusia fana percaya bahwa para dewa tidak takut menghadapi kematian. Tetapi apakah mereka benar-benar tidak takut? Tidak. Justru sebaliknya, mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat ini telah mengatasi rintangan yang tak terhitung jumlahnya, menginjak tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya, menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan, dan melangkah dengan hati-hati selangkah demi selangkah untuk mencapai titik ini. Siapa yang akan dengan sengaja mengulangi kesalahan-kesalahan itu dan menghancurkan seluruh kultivasi mereka? Jadi tak seorang pun rela binasa seperti ini. Beberapa saat kemudian kehampaan bergetar dan Dewa Bango menerobos kehampaan, muncul kembali di hadapan semua orang. Kemudian mereka berjabat tangan memberi salam tanpa basa-basi. Dewa Bango, apakah ini hati ilusi yang Anda cari? Xuan melambaikan tangannya dan pecahan kristal melayang di hadapan mereka. Dengan gelombang yang dipancarkannya terasa nyata. Pada saat ini Dewa Bango melayang di atas benda aneh di hadapannya, memeriksanya dengan cermat dan merenung sejenak. Ini memang jantung ilusi. Dewa Bango mengangguk. Tapi belum sempurna. Jadi begitu? Tanya Xiaoyan. Hati ilusi pada dasarnya seperti ini. Hanya orang yang benar-benar mengendalikannya yang dapat mengembangkannya hingga potensi penuhnya. Dewa Bango mengangkat tangannya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Apa yang ingin Anda tukar? Silakan bicara. Mendengar itu, Xuan segera mengeluarkan Goyan dari lengan bajunya. Namun aura di tubuh Goyan redup dan fluktuasi jiwanya sangat lemah, membuatnya tampak sangat rapuh. Apa yang bisa membantunya pulih? Ia terluka parah, kata Xiaoyan. Saat ini bagi Xiaoyan harta karun langka tak terhitung yang penting. Bagaimanapun Goyan sangat penting dalam kemenangan pertempuran Xiaoyan. Tanpa kemunculannya, Xiaoyan tidak akan bisa menipu penguasa ilusi agar jatuh ke dalam perangkap Xiaoyan. Sehingga Goyan dapat mengulur waktu agar Xiaoyan dapat mengalahkan Suzu dan yang lainnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, prioritas utamanya Xiaoyan adalah kemenyelamatan Goyan. Klan Bola Roh adalah rasa langit dan bumi yang mengandung kekuatan spiritual langit dan bumi. Tetapi saat ini tubuh spiritualnya rusak dan pil biasa kemungkinan besar tidak akan berguna. Saya tahu ada laut jiwa spiritual 7 warna di dunia. Mungkin memasukinya dapat membantunya pulih. Dewa Bango melirik Goyan dan pelan berkata, namun ini bukan cedera, melainkan akibat dari kelelahan spiritual yang berlebihan. Jadi pemulihannya akan sulit. Mendengar itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Karena dengan bantuan Goyan, Xiaoyan terhindar dari krisis kematikan ini. Saya tahu ada laut jiwa spiritual 7 warna di dunia. Mungkin memasukinya dapat membantunya pulih. Dewa Bango melirik Goyan dan pelan berkata, namun ini bukan cedera, melainkan akibat dari kelelahan spiritual yang berlebihan. Jadi pemulihannya akan sulit. Mendengar itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit, karena dengan bantuan Goyan, Xiaoyan terhindar dari krisis mematikan ini. Tetapi hal itu juga menjerumuskan Goyan sendiri ke dalam bahaya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Xiaoyan. Jangan khawatir, dasar bajingan, saya tidak akan mati. Saya hanya akan tidur saja. Ini adalah sesuatu yang saya bawa keluar dari peti mati emas. Mungkin berguna bagi Anda. Saat berbicara, Goyan dengan lemah membuka matanya yang redup. Kemudian dan seberkas cahaya melesat keluar dari tubuhnya, melayang di depan mata semua orang. Raja Tianshan gemetar seolah merasakan sesuatu. Karena aura ini adalah citra Dharma Samsara. Jadi Raja Tianshan bergerak maju, menunjukkan dengan 2 jari. Kemudian kilatan cahaya muncul dan seluruh citra Dharma seukuran telapak tangan berwujud. Setelah Goyan selesai berbicara, tubuhnya benar-benar kehilangan cahayanya.
seolah-olah aku telah mati. Suyan meluruskan kening. Pandangannya kembali ke Dewa Bango. Dewa Bango, di mana jiwa roh 7 warna itu? Tolong tunjukkan arah yang benar. Saya harus segera pergi ke sana. Itu bukan di dunia ini. Itu terletak di alam misteri surga barat. Karena saya hampir selesai menggunakan material dunia gunung dan lautan. Saya bisa ikut dengan Anda, kata Dewa Bango. Segera Suen memasukkan Goyan ke dalam lengan bajunya dan bersiap untuk segera berangkat ke alam misteri surga barat. Sudah, jika saya bisa membantu Anda, saya akan mengerahkan segala upaya. Xuan Huang menyatukan kedua tangannya dengan hormat. Sejak Xuan tiba, dia telah banyak membantunya dan bahkan menyelesaikan krisis di gunung dan lautan. Saat ini dia pasti harus maju membantu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.